Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, jumpa lagi bersama saya Ranti Wening pada episode podcast kali ini. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, seperti kita ketahui ya rekannya, bahwa pada saat ini pertumbuhan sektor konstruksi di Indonesia tuh terus mengalami peningkatan dan juga diperkirakan akan terus meningkat. Dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, yaitu salah satu pendorong utama penumbuhan ekonomi, yaitu pada bidang jasa konstruksi. Dan juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur itu sebagai juga salah satu untuk upaya pemulihan ekonomi. Dan terkait dengan hal tersebut, pada bulan lalu, Februari 2022 yang lalu, Komite Akreditasi Nasional itu sudah melaunching suatu skema baru, yaitu skema akreditasi lembaga sertifikasi badan usaha untuk sektor jasa konstruksi. Nah, untuk mengenal lebih jauh apa itu skema tersebut, nah di studio telah hadir bersama saya. Beliau adalah Subkoordinator Kelompok Substansi Sistem Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi BSN. Ya, selamat datang Mbak Dohana. Ya, selamat. Selamat datang ya Mbak. Selamat siang ya Mbak ya. Apa kabarnya Mbak Dohana kali ini? Baik ya Mbak ya. Langsung saja mungkin ya Mbak ya nih. Tadi terkait dengan launching skema akreditasi LSBU ya Mbak ya, sektor jasa konstruksi ini, kalau boleh tahu latar belakang dari pengembangan skema akreditasi ini apa nih Mbak Do? Iya. Jadi yang melatar belakangi ya pengembangan skema akreditasi ini adalah sebenarnya terkait adanya kemudahan ya. Kemudahan berusaha terutama di sektor jasa konstruksi. Jadi sesuai amanat PP nomor 5 tahun 2021 terkait perizinan berusaha, di situ salah satunya mengamanahkan untuk memberikan kemudahan berusaha terutama kepada badan usaha sektor jasa konstruksi, kaitannya dalam mendaftarkan usahanya, kemudian juga mengoperasionalkan kegiatan jasanya. Nah, di situ Kementerian PUPR bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional dan BSN, di sini kita mengoperasionalkan untuk skema sertifikasi dan akreditasi untuk lembaga sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Seperti itu Mbak Ranti. Jadi seperti itu ya, latar belakang untuk pengembangan skema akreditasi ini ya. Nah, ini apakah ada kaitannya nih Mbak Do dengan program pemerintah yang saat ini sedang bekerja keras gitu ya dalam mewujudkan perpindahan ibu kota baru nih dari Jakarta? Apakah bagaimana Mbak Do perihal hal itu ya? Mungkin ya salah satunya ya, terutama juga karena sektor konstruksi itu memberikan istilahnya dampak ya, atau mungkin support terhadap pembangunan ya, pembangunan Indonesia di sektor di konstruksi, baik itu konstruksi mungkin di perumahan, kemudian bergedungan gitu, juga dengan jalan raya dan sebagainya ya. Salah satunya juga itu karena untuk mengakomodir itu menurut kami juga salah satu. Iya. Baik. Lalu tadi alasan juga pengembangan skema itu mungkin juga karena banyak diminati atau karena kebutuhan pasar juga ya Mbak Do ya. Selain itu juga tentunya mungkin aspek K3L gitu ya, keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup gitu ya Mbak Dohana ya. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran nih Mbak, seberapa besar atau seberapa banyak pelaku usaha yang nantinya akan atau berpotensi nih untuk disertifikasi? Iya, jadi kalau pelaku usaha ya jadi dalam hal ini adalah badan usaha ya, badan usaha jasa konstruksi. Kalau di Indonesia itu berdasarkan data yang ada lebih ya dari 100.000 ya, lebih dari 100.000, karena badan usaha ini juga merupakan anggota juga asosiasi-asosiasi yang badan usaha jasa konstruksi yang ada gitu ya. Jadi saya rasa prospek untuk prospek untuk sertifikasi dan akreditasi ini cukup bagus begitu ya Mbak Ranti. Baik, jadi memang sudah cukup banyak juga ya Mbak ya untuk pelaku usaha nanti berpotensi nih untuk disertifikasi seperti itu ya. Betul. Lalu juga tadi menyinggung juga terkait kemudahan berusaha ya Mbak Do ya, terkait pengembangan skema ini terkait juga dengan kemudahan berusaha gitu. Nah, kalau boleh tahu dengan adanya atau diwajibkannya sertifikasi badan usaha atau SBU ya, kita kenal dengan SBU, sertifikasi badan usaha. Nah, di mana nih aspek kemudahan berusahanya Mbak Do? Oke, baik.
Jadi sebelumnya ya, sebelum ada PP 5 tahun 2021 itu, perizinan badan usaha kan melalui Kementerian PUPR. Kemudian mungkin ada langkah-langkah yang yang mungkin berbeda dengan yang saat ini. Jadi dengan adanya OSS juga, ini perizinan bagi badan usaha sektor jasa konstruksi itu melalui online single submission, OSS itu, yang dimana hanya memberikan mungkin data-data terkait badan usaha. Kemudian juga ada beberapa data lainnya seperti mungkin tenaga kerjanya, kemudian peralatan, sistem manajemen dan sebagainya yang harus disubmit. Dan kemudian ada waktu proses yang kalau dilihat itu tenggangnya cukup pendek begitu ya, sehingga memudahkan bagi badan usaha untuk segera mengoperasionalkan kegiatan usahanya seperti itu. Iya, baik Mbak Do. Lalu pastinya kan ada tantangan nih ya Mbak, ya, tantangan selama pengembangan skema LSBU sektor jasa konstruksi ini. Nah, tantangannya apa nih Mbak yang dihadapi Mbak? Tantangannya ya memang kalau pengembangan, kalau di sertifikasinya sendiri ya, sertifikasi sendiri karena di Kementerian PUPR juga telah menerbitkan semacam seperti peraturan menteri begitu ya, di dalamnya ada standar untuk usaha badan usaha ini. Tentunya dari badan usaha sendiri harus menyesuaikan ya untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh berdasarkan regulasi dari Kementerian PUPR tersebut. Kemudian yang kedua, tantangan kedua adalah LSBU ya, bagaimana ketika nanti mengakreditasi LSBU, kita harus meyakinkan bahwa memang LSBU yang akan diakreditasi atau nantinya diakreditasi oleh KAN itu memiliki kompetensi ya. Kompetensi itu yang LSBU ini memiliki challenge untuk memenuhi persyaratan-persyaratan akreditasi KAN. Iya, baik, seperti itu ya Mbak Do. Kita rehat sejenak ya Mbak Do ya. Baik rekan, jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Ya rekan, kembali lagi di podcast Kan. Nah Mbak Do, kita lanjutkan kembali ya Mbak Do ya. Tadi kan kita sudah berbicara tentang latar belakang nih, tentang pengembangan skema akreditasi ini ya, latar belakangnya seperti apa. Dan mungkin di sini Mbak Do bisa menyampaikan juga nih untuk pelaku usaha nih yang ingin disertifikasi atau yang ingin tersertifikasi. Nah, apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan nih? Untuk pelaku usaha ya? Ya, betul. Jadi kalau untuk pelaku usaha atau badan BUJK ya, kita sebutnya BUJK, itu ada beberapa. Jadi memang kalau di proses sertifikasinya sendiri ya, proses sertifikasinya sendiri itu memang semuanya serba sistem ya Mbak Ranti ya, semua sudah tersistem. Jadi di situ pelaku usaha tinggal memasukkan data-data yang diperlukan begitu ya di OSS itu. Tentunya OSS ini nanti juga sudah integrated dengan sistem yang ada di Kementerian PUPR seperti itu. Ada beberapa data ya yang diperlukan begitu ya, antara lain data penjualan tahunan seperti itu, kemudian kemampuan keuangan dari badan usaha, kemudian ketersediaan dari tenaga kerja termasuk juga kompetensinya, karena di situ juga diperlukan tenaga kerja yang tersertifikasi. Nah itu beda lagi nanti mungkin segmennya. Betul. Ya, kemudian selanjutnya juga penerapan dari sistem manajemen, baik itu sistem manajemen mutu maupun sistem manajemen anti penyuapan, kemudian juga peralatan. Jadi kemampuan dari kepemilikan peralatan konstruksi, ya kurang lebih itu ya Mbak, data-data yang harus dimiliki atau disiapkan oleh BUJK dalam rangka kegiatan sertifikasi. Baik, jadi seperti itu ya Mbak Do ya. Tadi juga menyinggung nih bahwa BUJK tadi harus menerapkan juga tadi yang ISO 9001 ya Mbak ya, untuk sistem manajemen mutu, dan juga yang anti bribery 37001 ya Mbak ya. Nah ini kalau seperti ini statusnya seperti apa nih Mbak? Nih apakah pelaku usaha juga harus melakukan sertifikasi setelah mereka menerapkan standar-standar tersebut tadi? Nah bagaimana nih Mbak, seperti apa nih? Iya, jadi memang menjadi persyaratan di dalam pelaksanaan sertifikasi untuk BUJK ya. Tapi di sini mungkin perlu digarisbawahi bahwa untuk BUJK sendiri
kan ada 3 ruang lingkup besar ya Mbak Ranti ya. Ada pekerjaan konstruksi, kemudian jasa konsultansi konstruksi, kemudian ada juga pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, masing-masing ini ada kualifikasinya. Ada kualifikasi kecil, menengah, dan besar. Nah, khusus untuk kualifikasi kecil dan menengah, mungkin nanti bisa dilihat kembali ke regulasi yang ada. Ada semacam komitmen, kurang lebih seperti itu, komitmen dalam rangka komitmen dari BUJK untuk menerapkan sistem manajemen tersebut, baik manajemen mutu maupun sistem manajemen anti penyuapan. Nah, khusus untuk kualifikasi besar ya, untuk kualifikasi besar ada persyaratan untuk bisa menyampaikan sign komitmen adalah bukti tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen terakreditasi atau komitmen pada jangka waktu tertentu sudah disertifikasi. Seperti itu Mbak Ranti. Iya, baik, jadinya seperti itu. Baik Mbak Do. Baik, kalau tadi kan kita sudah berbicara mengenai level BUJK ya Mbak ya, atau pelaku usaha atau BUJK ya kita menyebutnya ya. Nah, sekarang bagaimana untuk kita beralih ke level lembaga sertifikasinya gitu ya Mbak ya, yang ingin mengembangkan skemanya untuk skema LSBU sektor jasa konstruksi ini ya. Nah, sebenarnya nih siapa nih Mbak yang yang bisa mendirikan LSBU nih Mbak? Iya. Jadi memang agak berbeda dengan konsep lembaga sertifikasi yang ada sih ya. Biasanya kan mengakreditasi lembaga sertifikasi dalam hal ini bisa didirikan oleh pemerintah maupun pihak swasta seperti itu ya. Tentunya dengan legalitas hukum yang memang diakui oleh RI begitu. Tapi khusus untuk LSBU ini ada pengaturan tersendiri ya dari regulasi bahwa LSBU didirikan oleh asosiasi badan usaha jasa konstruksi tersebut. Iya, itu yang membedakan ya. Membedakan, jadi didirikan oleh asosiasi ya Mbak ya. Iya, dari asosiasi sendiri. Ya, baik. Lalu bagaimana nih Mbak LSBU tadi jika ingin mengajukan akreditasi gitu ya. Nah, apa saja persyaratannya dan apa yang perlu dipersiapkan nih oleh LSBU tadi? Iya, untuk LSBU dalam rangka permohonan akreditasi ke KAN ya, sama halnya dengan permohonan akreditasi untuk skema akreditasi lainnya, mempersiapkan dokumen-dokumen permohonan. Nah, itu persyaratannya bisa mungkin dari LSBU yang berminat bisa merefer ya ke kita ada persyaratan dan aturan KAN untuk akreditasi KAN U01. Kemudian khusus untuk LSBU bisa mengacu ke KAN K11, di situ seperti dokumen permohonan, kemudian daftar personil, kemudian pernyataan kesesuaian terhadap ISO 17065, kemudian juga ada beberapa persyaratan-persyaratan lainnya. Dan tentunya prosesnya juga sudah online ya Mbak ya, online ya, melalui Kanmis. Baik, jadi semuanya serba online ya Mbak ya, semakin cepat juga ya untuk proses akreditasinya ya. Untuk transparansi juga. Ya. Baik Mbak Do, kita jeda lagi ya Mbak ya. Baik rekan, jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Ya rekan, kembali lagi di podcast Kan. Nah, Mbak Doni sebagai segmen terakhir ya Mbak itu ya. Nah, kira-kira kapan nih Mbak skema LSBU sektor jasa konstruksi ini bisa dimulai dan dioperasikan ya Pak ya oleh Kan nih? Iya, kalau untuk skema akreditasi sendiri sejak 7 Februari ya, 7 Februari 2022 setelah kita launching, kita sudah bisa menerima ya permohonan akreditasi dari LSBU, dan saat ini pun kita sudah menerima ya melalui Kanmis beberapa permohonan akreditasi, dan kita sedang proses untuk tahap selanjutnya seperti itu Mbak. Baik, jadi memang sudah mendekati untuk dimulai ya Mbak ya, segera dimulai dan iya, kita ready ya. Sudah ready sejak 7 Februari 2020. Ya, sejak launching sudah ready ya Mbak, seperti itu ya. Iya. Baik rekan, demikian diskusi kita mengenai skema akreditasi LSBU sektor jasa konstruksi. Nah, kami ingatkan juga bahwa nanti di tanggal 9 Juni ada peringatan World Accreditation Day atau Hari Akreditasi Dunia. Nah, untuk lebih lengkapnya rekan-rekan dapat mengikuti terus update informasinya di media sosial Kan tentunya.
Dan demikian untuk saat ini kami ucapkan terima kasih nih kepada Mbak Do yang telah hadir di podcastkan episode kali ini ya Mbak Do ya. Terima kasih, salam sehat. Baik rekan, jangan lupa selalu untuk menyaksikan episode podcastkan di channel YouTube Komite Akreditasi Nasional. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Do. Terima kasih.